Berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan kalian dapat fokus mengikuti kegiatan hari ini. Jadi Ibu minta satu anak yang tadi pagi datangnya lebih awal. Siapa yang datang lebih awal? Saya, Bu. Nah, bisa memimpin kita dengan doa. Yang bisa ya, Bu ya? Silakan ya. Atas berkah dan rahmat-Mu, sehingga Kau perkenankan kami terkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pelajar. Kami mohon kepadamu ya Bapa, dampingi dan bimbinglah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Kobarkanlah semangat belajar kami, sehingga dengan semangat itu, kami dapat mengatasi godaan-godaan yang menghambat tugas-tugas yang harus kami lakukan. Akhirnya, kami mohon berkat perlindungan-Mu dalam setiap langkah kami. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Guru. Ya, silakan Ibu. Terima kasih, Bu Guru. Ya, anak-anak, sekarang kita ini masih dalam masa pandemi ya. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M ya. Ada yang tahu? Ada, Bu. Nah, siapa yang tahu? Nah, coba pilih. Memakai masker. Ya, yang pertama memakai masker. Yang kedua, siapa yang bisa? Nah, coba Ate. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Iya, mencuci tangan dengan sabun di air yang Mengalir. Yang ketiga, Menjaga jarak. iya, menjaga Jarak. Iya, cukup semangat dulu untuk kita semua. Semangat. Nah, jadi anak-anak, sekarang Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Ya, hadir semua ya. Dan Ibu tidak perlu lagi baca nama satu persatu.
Jadi Ibu langsung isi di sini ya. Ya, Bu. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini anak-anak, Ibu minta kalian bisa berdiri semua. Bisa berdiri? Bisa, Bu. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian bisa menyanyi tidak? Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa, Bu. Jadi sambil mendengar video ya. Jadi kita menyanyi sambil mendengar video yang Ibu buka ya. Ya, Bu. Dan nyanyi disesuaikan dengan video ya. Ya, Bu. Sikapnya siap ya, karena ini menyanyikan lagu nasional ya. Ya, Bu. Sekarang kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Bisa? Bisa, Bu. Sambil melihat video yang Ibu tayang di depan ya. Ya, Nyanyi Bu. disesuaikan dengan video yang ada di depan. Bisa Nana? Bisa, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu Guru. Nah, sekarang waktunya kalian membaca ya. Jadi kalian bisa membaca buku apa saja di meja kalian. Waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Bisa Nana? Bisa, Bu. Bacanya dalam hati ya, tidak boleh bersuara ya. 5 menit ya.
Pastinya sudah selesai ya. Dari bukunya bisa disimpan kembali ya anak-anak. Ya. Sudah, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat materi kita kali lalu? Masih ingat tidak materi kita kali lalu? Masih, Bu. Nah, materi kali lalu tentang apa? Bu. Iya, coba dia. Penerapan bentuk rangkaian listrik. Iya, pintar sekali. Tepuk salut untuk dia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Jadi dia masih ingat materi kali lalu. Berarti di rumahnya dia belajar, ya. Jadi di rumah jangan lupa belajar. Belajar, jangan tunggu di sekolah. Tapi di rumah juga kita harus tetap belajar. Jadi materi kita hari ini anak-anak, tema 3, tokoh dan penemu. Sub tema 2, penemu dan manfaatnya. Pembelajaran yang keempat. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik dari hak, kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan sekitar dengan baik. 2. Setelah menyimak video yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap warga negara dengan baik. 3. Setelah membaca teks yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat menjelaskan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 4. Setelah menjelaskan sikap disiplin, siswa dapat mengumpulkan hal-hal yang mempengaruhi hak warga masyarakat dengan baik. 5. Setelah mengumpulkan hal-hal yang mempengaruhi warga masyarakat, siswa dapat menyimpulkan hasil analisis tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab warga masyarakat dengan baik. 6. Setelah mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, siswa dapat menentukan dampak dari tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan baik. 7. Setelah menjelaskan isi teks yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis isi teks yang dibaca dengan baik. 8. Setelah menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca siswa, dapat mengumpulkan informasi penting dari teks dengan baik. 9. Setelah mengumpulkan informasi dari teks eksplanasi, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Jadi itu tujuan yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang berikut anak-anak, jadi ini ada gambar ya, kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Nah, gambar yang pertama itu tentang apa anak-anak? Saya, Bu. Nah, coba dia. Siswa yang menyontek pekerjaan teman. Iya, tepuk tangan untuk dia. Dari gambar yang pertama itu siswa yang menyontek pekerjaan teman. Terus gambar yang kedua, Sabu. nah sini. 2 orang anak tidak disiplin dalam berpakaian. Iya, 2 orang anak yang tidak disiplin dalam berpakaian ya. Dan mereka itu pakai pakaian seragam tapi tidak taruh dalam ya. Terus gambar yang ketiga, gambar apa itu? Siapa yang bisa? Dian, coba. Seorang tentara sedang menasihati siswa-siswa yang melanggar aturan sekolah. Iya, seorang tentara sedang menasihati siswa-siswa yang melanggar peraturan sekolah. Tepuk tangan untuk Dian dulu. Sekarang gambar yang keempat, gambar apa itu? Siapa yang bisa? Coba Arden.
kalian itu perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Dan itu perbuatan tidak boleh ditiru, Jangan kalian tiru. Kalau perbuatan baik itu harus bagaimana anak-anak? Jangan menyontek teman. Nah, jangan menyontek pekerjaan teman. Apalagi? Harus berpakaian rapi. Iya, harus berpakaian ya. Rapi. Bersih ke sekolah ya. Harus taruh dalam. Terus apa lagi? Jangan melanggar peraturan sekolah. Jangan melanggar peraturan sekolah. Apa lagi? Jangan mencabut tanaman yang sedang tumbuh. Iya, jangan mencabut tanaman yang sedang bertumbuh subur. Terus yang berikut, di sini ada teks bacaannya. Baik anak-anak, setelah itu sekarang ada video ya yang akan ditayangkan di layar. Kalian bisa melihat video itu. Sekarang ibu buka ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ketiga, berhak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama dengan hidup. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan Ukraina. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan kontribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib
Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadi perilaku diskriminasi. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai utama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye! Baik anak-anak, kalian sudah lihat video tadi? Sudah, Bu. Nah, dari video tadi, sekarang Ibu mau bertanya. Apa saja yang dibicarakan dalam video tadi? Bu. Apa dia? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Iya, tepuk salut untuk Dian dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi dalam video tadi berbicara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba siapa yang bisa menjelaskan pengertian tentang hak yang kamu dengar dari video tadi? Hak yang kamu dengar dari video tadi tentang pengertiannya bagaimana? Nah, coba Aten. Hak adalah segala hal yang harus kamu memperoleh. Bu. Nah, coba Dian. Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Iya, hak adalah segala sesuatu yang harus kamu peroleh atau kamu dapatkan. Pintar sekali dia. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang kewajiban? Bu. Nah, coba Cili. Segala sesuatu yang harus dianggap sebagai suatu keharusan. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Cili. Siapa yang bisa menjelaskan tentang tanggung jawab? Saya, Bu. Nah, coba Beca. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Iya, tepuk tangan untuk Beca. Nah, itu tadi video tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang ada bacaannya tentang sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu minta coba Catherine baca. Perilaku disiplin dapat diterapkan di berbagai lingkungan. Salah satu lingkungan yang senantiasa mengamalkan budaya disiplin adalah sekolah. Tujuannya agar peserta didik memiliki pribadi dan karakter disiplin. Iya, coba dia lanjut. Ciri-ciri peserta didik yang memiliki karakter disiplin sebagai berikut. A. Datang sekolah tepat waktu. B. Memperhatikan bapak dan ibu guru saat memberikan materi pelajaran. C. Menyelesaikan tugas sekolah sesuai ketentuan dan tepat waktu. D. Melaksanakan tugas pikir di kelas. Manfaat dari menamakan sikap disiplin untuk diri sendiri maupun orang lain. 1. Memiliki banyak teman. 2. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan maksimal. 3. Dapat memberikan pengaruh positif bagi orang lain. 4. Dalam mengerjakan sesuatu tidak tergesa-gesa. 5. Peserta didik yang memiliki karakter disiplin akan memiliki banyak teman. Contoh perilaku disiplin yang dimiliki peserta didik saat diberikan suatu kewajiban sebagai berikut. A.
jika diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru, tidak mudah mengeluh dan mengerjakan secara maksimal. B. Datang di sekolah tepat waktu. C. Peserta didik wajib menghargai dan menghormati Bapak dan Ibu Guru. Ya, Okta lanjut. Sikap tidak sesuai kewajiban dan dampak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Mengerjakan penilaian dengan meminta bantuan teman. 2. Malas menjalankan tugas tiket. 3. Bersikap gaduh saat belajar berlangsung. 4. Bercanda saat mengikuti upacara bendera. Iya. Terus yang berikut ada bacaan ya. Ada bacaan penemu jam tangan. Siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Nah, coba Dian baca. Penemu jam tangan. Jam adalah pedoman untuk mengetahui waktu. Manfaat dari jam sangat banyak sekali. Dengan jam tangan, kita bisa mengatur agenda, menyalakan alarm, dan menentukan jadwal. Peter Kennedy berprofesi sebagai tukang kunci, berhasil membuat jam. Toko yang berasal dari Nuremberg, Jerman ini amat seringkali dianggap sebagai penemu jam. Akan tetapi, ada pula beberapa pihak-pihak yang mengatakan kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. Namun, hasil karya Peter Kennedy sudah terbukti dan diakui banyak masyarakat luas. Peter Kennedy menjadi terkenal sebagai pembuat jam tangan hias portabel kecil mesin semi. Jam tersebut memiliki tenaga kuningan. Jam tersebut sangat langka dan mahal. Jam tangan tersebut termasuk perhiasan yang sangat modis dan hanya dipakai di kalangan bangsawan waktu itu. Peter Kennedy lahir pada 1485. Sebelum wafat pada Agustus 1942, ia berhasil membangun sebuah menara jam di Ichenau, Saskatchewan pada 1541. Kemudian ia dikenal sebagai pembuat instrumen ilmiah. Sebagai bentuk penghargaan, kota Ichenau, Saskatchewan membangun patung Peter Kennedy sebagai penemu dari jam tangan. Tanpa Peter Kennedy, mungkin di dunia tidak ada yang namanya jam. Benda yang sangat membantu kita untuk mengetahui waktu. Iya, terima kasih Dian. Tepuk tangan untuk Dian dulu. Iya, dari bacaan tadi, sekarang Ibu mau tanya, apa judul bacaan yang Dian baca tadi? Coba jawab. Penemu jam tangan. Iya, tepuk tangan untuk Cili. Dari judul bacaan tadi adalah penemu jam tangan. Terus yang kedua, apa informasi dari bacaan tadi? Dari bacaan tadi, apa informasi yang kamu ketahui? Informasi tentang apa saja dari bacaan ini? Nah, coba dia. Manfaat dari jam. Iya, manfaat dari jam tangan. Atau manfaat dari jam. Apa lagi selain manfaat dari jam? Toko penemu Iya. tangan. Toko penemu Jam jam. tangan. Salut lagi untuk dia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terus yang berikut, coba sebutkan kalimat yang tidak efektif. Dari bacaan tadi, coba kalian sebutkan kalimat yang tidak efektif yang ada di dalam bacaan ini. Kalimat apa saja? Coba siapa yang bisa? Kalimat yang tidak efektif dari bacaan ini. Coba. Nah, coba sini. Manfaat dari jam sangat banyak. Manfaat dari jam sangat banyak sekali.
dari jam sangat banyak, Jadi setelah ini anak-anak ada informasi penting yang harus kalian catat Yang harus kalian catat. Dan sekarang bisa ambil buku, ballpoint mencatat informasi penting Dari itu ada informasi tentang kalimat efektif Jadi kalian bisa mencatat bacaan yang ada di depan ini silakan mencatat. Ya, catat di buku catatannya yang rapi, yang bersih. Sudah? Sudah, Bu. Ya, ada yang sudah. Ada yang belum? Atau sudah semua? Sudah, Bu. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah kebahasaan, Jadi kalian bisa lihat di depan. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memenuhi beberapa syarat, Yaitu yang pertama, mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan tafsiran. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis dengan tepat. Keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Terus informasi penting merupakan unsur penting yang terdapat di dalam suatu bacaan. Untuk menemukan informasi penting harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, bacalah teks atau bacaan dengan teliti atau saksama. 2. Temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. 3. Perhatikan ide pokok atau gagasan pokok dalam paragraf tersebut. 4. Gunakan kalimat efektif dan kosakata baku bahasa Indonesia. Terus yang berikut, Ibu mau bertanya, sampai di sini sudah bisa mengerti semua? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Kalau tidak ada, sebelum Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok, Ibu mau kita nyanyi dulu Mau nyanyi tidak? Mau. Tahu lagu di sini senang, di sana senang? Tahu. Kalau begitu kita berdiri semua Nyanyi sambil goyang Di sini senang. Semua nyanyi bisa tidak? Bisa, Bu. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semangat. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan di lembar yang berpinggul di
kelompok di pinggir sana, Ibu kasih nama kelompok Tanggung tanggung jawab. jawab. Oke. Jadi ini ada LKPD yang kalian akan kerjakan ya. Jadi harus dikerjakan dalam bentuk kelompok ya, kerjasama ya, tidak boleh kerja sendiri ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada nama kelompok, jadi kalian bisa isi nama kelompok. Misalnya di sini namanya kelompok apa tadi? Isi H. Terus nama siswa, kalian bisa menulis nama kalian ya, yang ada di kelompok H. Terus nomor absen, diisi nomor absensi ya. Terus kelasnya kelas berapa? 6. Ya, kelas 6. Sebelum mengerjakan LKPD, di dalam ini ada petunjuk ya. Nanti kalian baca dulu petunjuk mengerjakan LKPD. Setelah itu baru melihat soal. Dan jawabannya Ibu sudah sediakan lembaran jawaban di belakang ujung ya. Nanti kalian bisa menjawab, mengisi jawabannya di lembaran jawaban LKPD. Ya, Bu. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Kalau bisa sekarang mulai kerja ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3 tanggung jawab. Ibu kasih waktu untuk kerja 10 menit ya. Bisa tidak? Halo. Hai. Halo. Hai. Bisa kerja tidak? Bisa. Silakan kerja.
soalnya ini bilang manfaat sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manfaat sikap disiplin. Teman yang lain bantu cari jawaban ya, jangan tunggu hanya orang yang tulis. Yang lain bantu cari jawaban, baca supaya teman yang tulis itu cepat. Tiga sudah.
Ada yang sudah? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Kalau sudah semua, sekarang kita presentasi ya. Ya, Bu. Kalian bisa maju presentasi hasil pekerjaan kelompok kalian ya. Jadi kalian pilih satu orang untuk mewakili satu kelompok untuk maju presentasi di depan. Bisa tidak? Bisa, Bu. Ya. Dari kelompok H. Kelompok H siapa yang mau maju presentasi? Kelompok H atau duluan kelompok kewajiban? Ya. Duluan kelompok kewajiban dia yang mau maju. Silakan Dian. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mewakili kelompok kewajiban untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kalimat tidak efektif. Manfaat dari jam banyak sekali. Kalimat efektif, manfaat dari jam sangat banyak. Nomor 2. Kalimat tidak efektif. Toko yang berasal dari Nuremberg, Jerman ini amat sering dianggap sebagai penemu jam. Kalimat efektif. Toko yang berasal dari Nuremberg, Jerman ini sering dianggap sebagai penemu jam. Nomor 3. Kalimat tidak efektif. Akan tetapi ada pula beberapa pihak-pihak yang mengatakan kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. Kalimat efektif. Akan tetapi ada pula beberapa pihak yang mengatakan kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. Nomor 2. Manfaat sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Memiliki banyak teman. 2. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan maksimal. 3. Dalam mengerjakan sesuatu tidak tergesa-gesa. 4. Peserta didik yang memiliki karakter disiplin akan memiliki banyak teman. 5. Setiap langkah yang akan ditempuh menjadi terarah dan lebih teratur. 3. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan kewajiban peserta didik adalah 1. Mengerjakan penilaian akhir dengan meminta bantuan teman. 2. Malas menjalankan tugas piket yang telah disepakati bersama. 3. Bersikap gaduh saat pelajaran berlangsung. 4. Bercanda saat mengikuti upacara bendera. Sekian hasilnya, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kewajiban.
mewakili ya. Selamat pagi teman-teman, saya akan mewakili kelompok H untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kalimat tidak efektif. 1. Manfaat dari jam sangat banyak sekali. Kalimat efektif. Manfaat sangat banyak sekali dari jam. 2. Amat sering kali dianggap sebagai penemu jam. Sering kali dianggap sebagai penemu jam. 3. Akan tetapi ada pula beberapa pihak-pihak yang mengetahui kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. Akan tetapi ada beberapa pihak yang menghangatkan kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. Nomor 2. Manfaat sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. 1. Memiliki banyak teman. 2. Dalam memanfaatkan waktu dengan baik dan maksimal. 3. Dapat memberikan pengaruh positif bagi orang lain. 4. Dalam mengerjakan sesuatu tidak tergesa-gesa. 5. Peserta didik yang memiliki karakter disiplin akan memiliki banyak teman. 6. Setiap langkah yang akan ditempuh menjadi terarah dan lebih teratur. Nomor 3. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan kewajiban peserta didik adalah 1. Mengerjakan penilaian harian dengan bantuan teman. 2. Malas menjalankan tugas tiket yang telah disepakati bersama. 3. Sikap gaduh saat pembelajaran berlangsung. 4. Bercanda saat mengikuti upacara bendera. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Untuk kelompok A ini, Ibu memberi nilai 85. Sekarang kelompok tanggung jawab. Selamat pagi teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok tanggung jawab. Kalimat tidak efektif. 1. Manfaat dari jam sangat banyak sekali. Kalimat efektif. Manfaat dari jam sangat banyak. 2. Amat sering kali dianggap sebagai penemu jam. Kalimat efektif. Seringkali dianggap sebagai penemu jam. Akan tetapi ada pula beberapa pihak-pihak yang mengatakan kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. Akan tetapi ada beberapa pihak yang mengatakan kalau telah ada orang lain yang menemukan jam terlebih dahulu. 2. Manfaat sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Memiliki banyak teman. 2. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan maksimal. 3. Dapat memberikan pengaruh positif bagi orang lain. 4. Dalam mengerjakan sesuatu tidak tergesa-gesa. 5. Dalam peserta didik yang memiliki karakter disiplin akan memiliki banyak teman.
contoh sikap yang tidak sesuai dengan kewajiban berserta diri. 1. Mengerjakan penilaian harian dengan meminta bantuan teman. 2. Malas mengerjakan tugas tiket yang telah disepakati bersama. 3. Bersikap gaduh saat pembelajaran berlangsung. 4. Bercanda saat upacara bendera. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tanggung jawab. Ya, untuk kelompok tanggung jawab, dari hasil yang mereka kerja ini, Ibu kasih nilai 90. Jadi untuk LKPD sudah semua ya kalian anak-anak? Ya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya. Untuk materi kali ini, hari ini, materi apa yang paling kalian sukai? Materi apa? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Itu saja yang kalian sukai? Ya, Bu. Terus kalian kalimat efektif tidak suka? Suka, Bu. Suka juga. Terus siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya, Bu. Nah, coba dia. Kesimpulannya, hak adalah segala hal yang harus kalian beroleh atau dapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Iya. Tepuk tangan untuk dia. Hanya dia saja yang bisa membuat kesimpulan materi kita hari ini. Siapa lagi yang lain yang bisa? Jadi dia tadi sudah membuat kesimpulan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Terus kalimat efektifnya siapa yang bisa? Nah, coba sini. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kajian kebahasaan kalimat. Iya, tepuk tangan untuk Cili. Nah, jadi kesimpulannya itu ada di depan layar tuh ya, kalian bisa baca? Bisa. Iya. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang atau peraturan. Hak merupakan milik atau kepunyaan atau kewenangan atau martabat seseorang. Kewajiban adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kondisi secara wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu diperbolehkan, menuntut, mempermasalahkan, memperkarakan, atau melakukan tindakan lain. Jadi itu ada ciri-ciri peserta didik yang memiliki karakter disiplin. Terus ada pula manfaat dari menanamkan sikap disiplin untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ada juga contoh perilaku disiplin yang dimiliki peserta didik saat diberikan suatu kewajiban. Terus ada juga sikap tidak sesuai kewajiban dan dampak yang ditimbulkan. Jadi kalian bisa mencatat kesimpulan ini ya.
Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencatat kesimpulan yang ada di layar ya. Bisa ambil buku, ballpoint untuk mencatat ya. Catat yang rapi, yang bersih ya. Ya, Bu. Sudah catat, jangan lupa belajar di rumah. Catat yang rapi, bersih. Huruf tuh harus benar.
Sudah yang itu sudah habis? Sudah? Bu. Nah, lanjut yang berikut ini ya. Lanjut kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah kebangsaan. Lanjut dari kesimpulannya belum habis ya. Dari ini masih sambungan yang dari depan tadi. Lanjut lagi di catatan tadi itu, jangan dulu tutup catatannya, belum habis. Catat sudah.
masing-masing tidak boleh menyontek pekerjaan Teman. tidak boleh menyontek di buku juga baik buku itu buku pelajaran ataupun buku catatan Jadi ini ada soal evaluasi nanti ibu bagi satu orang dapat satu. Soal evaluasinya bentuk pilihan ganda Dan ini kalian bisa kerja nanti ibu bagi soalnya dengan lembar jawaban Jadi kunci jawabannya kalian bisa isi di lembaran yang ibu bagi nih Nanti ditulis nama, kelas, hari tanggal ini hari Nama, kelas, hari tanggal ini hari. Bisa mengerti? Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Bisa mengerti semua? Bisa, Bu. Kalau bisa sekarang ibu bagi lembaran soal evaluasi Ada 10 nomor, ibu kasih waktu untuk kerja 10 menit. Bisa tidak? Bisa, Bu. Silakan kerja, ditulis dulu nama, kelas, hari tanggal ini hari, terus jawab Jawab sesuai nomornya di dalam. Jadi soal itu ada 10 nomor Kelas 6. Kerja masing-masing, tidak boleh ribut.
Jevan juga belum habis. Tunggu lagi Catherine dengan Jevan ya. Ya, Bu. Pilih sudah. Periksa kembali yang sudah, periksa kembali ya. Jangan sampai ada yang belum isi nama atau ada nomor yang belum isi jawaban. Dilihat kembali. Nama, kelas, hari tanggal. Sudah semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, bisa kumpul ya. Kumpul Ya. soal dengan satu orang ya. Ini Okta dengan siapa Jevan? Jevan kumpul soalnya, Okta kumpul kunci jawabannya. Sudah ya? Dari soal evaluasi tadi bisa kerja tidak? Bisa, Gampang tidak? gampang, Bu. Bisa kerja? Bisa, Bu. Yakin berapa nilai 100? Yakin. Betul tidak? Betul. Untuk nilai kalian nanti sebentar Ibu periksa ya. Ya. Nilainya nanti Ibu umumkan pada pertemuan berikutnya ya, hari Senin ya, baru Ibu umumkan ya. Ya, Bu. Hari ini Ibu belum bisa mengumumkan nilai kalian. Terus yang berikut, anak-anak ada pekerjaan rumah ya, ada tugas rumah yang harus kamu kerjakan di rumah ya. Bisa tidak? Bisa, Bu. Sekarang bisa mencatat soal pekerjaan rumah ya. Dari soal pekerjaan rumah ada berapa nomor? Ada 5 nomor ya. Tulis. Bisa baca di depan? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa baca, sekarang catat soal PR-nya ya. PR-nya nanti dikumpul hari Senin ya. Iya. Bisa tidak? Bisa, Bu.
Jadi soal PR ada 5 nomor ya. Yang pertama, buatlah sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, tulislah informasi yang terdapat dari teks eksplanasi yang kalian buat. Ketiga, tulislah contoh hak yang harus kalian lakukan di rumah. Keempat, tulislah 2 contoh kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah. Dan yang kelima, tulislah 2 contoh tanggung jawab yang harus kalian lakukan di rumah. Sudah? Sudah atau belum? Belum, Bu. Halo. Hai. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, jangan lupa kerja PR-nya di rumah ya. Ya, Bu. Nah, jadi kalian bisa meminta bantuan kakak atau orang tua kalian ya. Ya, Bu. Terus yang berikut, sebelum pulang ibu mau menyampaikan ya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu dengan 3M, yaitu Memakai masker, masker, yang kedua mencuci tangan tangan, dengan air, sabun dan air yang mengalir, yang ketiga menjaga jarak. oke. Jadi itu saja materi kita kali ini anak-anak. Sebelum pulang, ibu minta satu anak bisa memimpin kita dengan doa ya. Siapa yang bisa pimpin doa pulang? Cili. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akhir Yesus Kristus, Putra Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dan Santa Maria, yang bersengsara dan memberikan Kristus Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turut tempat penantian pada hari ketiga yang akhirnya orang mati, yang naik ke surga harus dilakukan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dan disediakan datang hari kemudian nanti. Aku percaya Roh Kudus sebagai Tuhan yang kudus, persekutuan para kudus mengampuni dosa, kebaikan yang baik di perkara. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang everyone. Ya, terima kasih anak-anak. Nanti keluarnya satu-satu ya. Ya, Bu. Keluarnya satu-satu dari pinggir ya.